Seputar Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Tita Meliniasari, dan rekan saya yang akan memberikan info mengenai dampak COVID-19 terkini. Seperti yang Anda ketahui, bahwa COVID-19 di Indonesia semakin meningkat tiap harinya, di mana wabah ini sangat meresahkan dan membuat berbagai macam dampak. Baik, langsung saja ke lokasi di mana rekan saya Jovanka akan mewawancara dampak COVID-19 terhadap pandangan seorang pengusaha. Hari ini tanggal 22 September 2020 saya sedang bersama seorang pengusaha yang bergerak di bidang pelapis batu alam yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Iya, Bu Sylvia. Ya, halo. Kita tahu kan kalau COVID itu berdampak bagi masyarakat. Ya, Bagaimana betul. COVID mempengaruhi bisnis Ibu? Kita tahu selama COVID ini memang terdampak sekali pada perusahaan saya maupun perusahaan teman-teman saya maupun perusahaan klien-klien saya. Kami sebagai pengusaha tentunya sangat berdampak sekali. Apalagi waktu di awal-awal itu kita ada yang dilakukan PSBB. Di situ kendalanya untuk saya pribadi karena memang kita canvassing, jadi beberapa daerah tidak bisa kita laluin. Jadi di situ saya merasakan sendiri omset yang istilahnya terjun bebas, yang biasanya kita selalu memenuhi standar omset, bahkan melebihi standar yang kita sudah bisnis plan kan. Tapi berhubung adanya COVID ini, sejak bulan Maret sampai dengan bulan September ini sangat-sangat berdampak sekali pada kita. Sebagian kayak di Bali pembangunan juga tidak berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan bisnis plan. Kita pun untuk memasuki daerah tersebut juga sangat kesulitan. Jadi omset ya otomatis sudah turun. Tapi kita pengusaha ya mau nggak mau terus berjalan karena kita punya karyawan, kita punya tanggung jawab itu. Jadi untuk karyawan Ibu, apakah mereka tetap masuk bekerja setiap hari atau Ibu melakukan PHK terhadap karyawan? Alhamdulillah sampai saat ini saya belum melakukan PHK karena memang kita harus memutar otak bagaimana pekerjaan ini tetap berlangsung. Tapi di saat awal-awal PSBB kemarin yang beberapa daerah kayak Jawa Tengah, Bali itu tertutup, kita pun ngadain PSBB juga. Jadi karyawan kita rumahkan untuk berapa lama ya, saat itu 2 mingguan kita rumahkan. Jadi untuk online pun kalau bagi saya perusahaan yang canvas itu tidak bisa dilakukan karena barang yang kita jual itu adalah bahan kimia. Kecuali kalau bahan padat kayak gitu kan bisa online, terus secara finansial bisa online. Cuman kalau kita untuk delivery pengiriman barang kita yang di kapal di stop, yang di udara ditutup, itu enggak bisa. Jadi perusahaan pada saat itu kita stuck, tidak ada pemasukan sama sekali. Tapi ya alhamdulillah setelah sampai ke sini, setelah Lebaran ini kan sudah mulai new normal, kita bisa jalan lagi, yaitu sedikit banyak sudah mulai berjalan, tapi nggak seawal sebelum COVID, enggak. Apa prosedur kesehatan yang Ibu terapkan terhadap perusahaan Ibu? Karyawan. Ya, untuk kayak seperti untuk luar kota atau masuk ke dalam pabriknya sendiri. Jadi ya kita ngikutin sesuai anjuran pemerintah aja. Seperti kalau karyawan mau masuk, kita sudah sediain cuci tangan, kita sediain masker. Kalau masker sih di tempat saya memang wajib ya, dari sebelum COVID itu kita pakai masker karena kita
berbahan chemical. Jadi kalau untuk marketing yang kanvas kita bekali masker, terutama itu wajib sekali. Mereka kita bawain hand sanitizer, kita bawain sabun, cair, itu sangat wajib. Jadi sebelum kunjungan ke toko, jadi mereka wajib cuci tangan, pakai masker, itu sudah wajib. Kadang toko pun ya itu tadi dampaknya balik lagi, toko pun takut untuk kedatangan marketing kita begitu. Jadi omset secara nggak langsung juga mengikuti turun. Jadi begitu Mbak. Sangat berdampak sekali. Itu kita rasakan. Saya juga sudah update sama teman-teman yang pengusaha catering yang dulunya dapat order 1000, dia sekarang cuma 100, kayak begitu. Sama saja, di bidang apapun sangat berdampak sekali. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, Mbak, sama-sama. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktunya Jovanka. Itu tadi sekilas berita mengenai COVID-19 terhadap pandangan seorang pengusaha. Bagaimana jika pandangan seorang dokter? Simak infonya bersama Safania. Waktu dan tempat, kamu persilahkan. Selamat malam semuanya. Saya Safania. Hari ini Selasa 15 September 2020, saya akan mewawancarai seorang dokter mengenai COVID-19. Nah, di sini saya sedang bersama Bapak Agus sebagai dokter spesialis anestesi di sebuah rumah sakit yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, Bapak Agus, menurut Bapak gimana nih mengenai COVID ini? Sedang terlaksana. COVID ini adalah suatu penyakit yang sangat menular dan mematikan, yaitu penyakit sangat bahaya, mulai bayi, anak muda, orang dewasa, orang tua. Nah, apa tuh COVID? COVID itu yaitu singkatan dari perpanjangan dari coronavirus Desember tahun 19. Jadi COVID-19. Nah, di mana virus corona ini itu suatu virus. Jadi kayak sel yang hidup. Jadi lingkaran luarnya ini adalah lemak. Lemak di dalamnya ada RNA. Jadi ini satu sel ini disebut virus. Nah, kenapa kalau kita cuci tangan pakai sabun, terus cuci tangan pakai alkohol, virus bisa mati? Karena dinding luarnya virus itu adalah lemak. Jadi lemak itu larut dalam sabun, larut dalam alkohol. Makanya itu kalau kita kemana-mana cuci tangan pakai sabun, air mengalir, dan atau alkohol 70%. Nah, dengan maksud dinding sel yang dari lemak itu hancur, akibatnya selnya mati, sel virus itu. Nah, makanya itu kenapa kita disuruh cuci tangan pakai sabun, alkohol, jaga jarak. Nah, kenapa jaga jarak ini dilaksanakan? Karena jaga jarak adalah virus ini penularannya yang paling banyak adalah droplet infection. Jadi droplet itu puncratan apa itu? Pancaran air ludah yang kita ngomong itu bisa menularkan bibit-bibit virus itu yang di dalamnya ada di puncratan tadi. Nah, itu makanya kita harus jaga jarak kira-kira minimal 1 meter sampai 2 meter, karena kita ngomong kalau ketawa itu 1 meter masih bisa nular. Itu caranya kalau COVID itu harus pakai cuci tangan, jaga jarak, terus pakai masker supaya dropletnya tidak terjadi. Nah, kalau di Balikpapan ini tambah hari tambah memerah zonanya. Karena apa? Kedisiplinan penduduknya ada yang disiplin, ada yang kurang disiplin, ada yang tidak disiplin. Nah, dengan adanya zona ekonomi dibuka, itu penularan virus makin menyebar. Karena apa?
kafe-kafe malam hari masih buka, tapi sekarang udah mulai buka malam, mulai dibatasi. Nah, saya sebagai dokter di rumah sakit salah satu rumah sakit Balikpapan, dokter anestesi, saya pun bekerja di kamar operasi dengan pembiusan pasien. Nah, untuk itu saya berangkat dari rumah harus pakai APD untuk pelindung diri. APD itu apa? Alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri itu ada levelnya 1, 2, dan 3. Kalau di kalau kita berangkat dari rumah sampai rumah sakit, saya sudah menyiapkan APD minimal 1 dan 2 gitu. Dan banyak kan APD 2 sampai rumah sakit. Sampai di OK kita ganti baju pakai APD level 2, kita melaksanakan operasi. Semua pasien kita anggap meskipun rapidnya non reaktif, kita anggap adalah sangat bisa menular. Untuk itu kita harus jaga diri dengan pemakaian masker N95 atau masker rangkap 2 ya, pakai face shield. Nah, itu APD baju untuk kamar operasi, dan itu kita harus waspada karena teman pun bisa menularkan ke kita, karena nggak dikit juga nakes yang positif PCR-nya. Untuk itu kita sendiri sebagai dokter harus melindungi diri dan proteksi terhadap pasien-pasien, juga terhadap sesama dokter ya. Itu standar untuk di rumah sakit yang dilakukan. Tapi kalau pas ada pasien yang COVID positif, PCR positif, itu kita wajib level 3. Jadi pakaian seperti astronot ya, yaitu namanya pakai pakaian hazmat lengkap itu. Nah, itu dilakukan pada pasien yang positif. Kalau seperti operasi sesar melahirkan, pasiennya positif, nah kita pakai seperti itu, jadi lengkap. Jadi kita masuk sudah persiapan APD level 3 namanya ya, level 3. Terus nanti setelah penanganan pasien operasi selesai, kita copot APD-nya, juga ada SOP-nya. Setelah itu mandi. Setelah mandi kita ganti baju biasa, ganti baju kamar operasi, terus kita bisa boleh keluar lagi gitu. Nah, itu standar memakai APD 3 pada pasien yang COVID. Tapi kalau pasiennya tidak COVID, jadi tidak reaktif rapidnya, itu kita level 2 saja sudah cukup. Dan yang penting kita bisa menjaga atau menghindarkan aerosol dari pasien. Jadi waktu intubasi atau pemasangan alat bantu pernafasan, itu kemungkinan terjadi aerosol, penyebaran aerosol itu ada. Jadi kita waspada di situ pakai dokter anestesi. Kiranya akan cukup. Ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya dan bagaimana penggunaan APD dan segala macamnya, bagaimana protokol kesehatan yang ada di rumah sakit. Terima kasih banyak Pak atas waktunya yang disediakan untuk wawancara ini. Ya, semoga tool ini bisa bermanfaat. Apa itu COVID dan pencegahannya gimana, dan apa itu kita harus menghindarkan diri dari COVID bagaimana. Semoga bermanfaat berbagai cerita COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Safania telah menyampaikan berita terhadap pandangan seorang dokter yang terdampak COVID-19. Kita harus rajin menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap stabil. Seperti contohnya cuci tangan, kita harus berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Maka dari itu, mari kita simak tata cara cuci tangan yang baik dan yang benar.
Pertama, kita usap kedua tangan dengan menggunakan sabun dan air, lalu bersihkan belakang dan sela-sela jari. Putar kedua ibu jari untuk membersihkannya. Jangan lupa juga ujung jari dan juga telapak tangan. Kedua, jangan lupa memakai masker yang baik dan benar dan jangan menggunakan masker scuba. Usahakan kain atau masker yang surgical mask. Ketiga, jangan lupa membawa hand sanitizer atau disinfektan saat ingin berpergian keluar rumah. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Tita Meliniasari, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Sampai jumpa, salam sehat dari kami dan terima kasih.